Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefriani, NIM 1903638. Saya dari jurusan Kimia. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai kewirausahaan dari materi pertama sampai materi terakhir untuk memenuhi ujian tengah semester kewirausahaan. Yaitu yang pertama, pengertian kewirausasahaan itu tuh secara harfiah dia berasal dari dua kata, yang pertama wira dan yang kedua usaha. Wira artinya berani dan yang wira artinya berani, usaha artinya daya upaya. Sedangkan kewirausahaan adalah hal-hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang dalam menjalankan bisnisnya. Pengertian wirausahawan yaitu orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan dan tindakan yang cepat dan memastikan kesuksesan. Proses dalam menjadi wirausahawan atau entrepreneurship yaitu ada 13. Yang pertama, kita harus memiliki kesabaran. Yang kedua, kita harus memiliki energi, kaya ide, kreatif, inovatif, mimpi, ada modal, tanggung jawab, prestasi, leadership, mampu negosiasi, jujur, serta yang terakhir kita harus takwa. Latar belakang berwirausaha, kenapa sih kita harus berwirausaha gitu kan? Yang pertama, alasannya yang pertama agar kita mampu menatap masa depan yang cerah. Yang kedua, agar kita bisa atau mampu mandiri secara finansial dan ekonomi. Yang ketiga, agar kita dapat menjadi bos bagi usahanya atau lebih baik membayar gaji daripada kita digaji nantinya. Baik, kita lanjutkan materi yang kedua yaitu prinsip dasar kewirausahaan. Yang pertama, hakikat dan konsep dasar kewirausahaan. Pada hakikatnya, kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemauan dan dalam mewujudkan gagasan inovatif dalam dunia nyata secara kreatif. Seseorang wirausaha dia tidak hanya dapat berencana ataupun berkata-kata, tetapi dia langsung direalisasikan rencana-rencana itu dalam pikirannya dalam suatu tindakan yang berorientasi pada kesuksesan. Jiwa kewirausahaan ada pada setiap orang yang mau ataupun yang menyukai perubahan, kemajuan ataupun tantangan yang dia lewati apapun profesinya. Adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Itu menurut Duncan. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Menurut Zimmer tahun 1996. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan suatu persaingan. Entrepreneur adalah orang yang mampu mengolah sumber daya yang ada menjadi suatu produk yang mempunyai nilai, mencari keuntungan dari peluang yang digarap oleh orang lain. Proses kewirausahaan itu ada 3 faktor yang mempengaruhi munculnya inovasi menurut Carol Nord. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada keluarga, yang ketiga ada organisasi. Sebelum kita memulai, tentu kita harus mempunyai niat dan melihat peluang usaha dan memilih jenis usaha apa sih yang akan kita lakukan. Tahap melaksanakan usaha itu ada pembiayaan SDM, kepemilikan, organisasi, dan kepemimpinan. Kewirausahaan yang selanjutnya adalah mempertahankan usaha, yaitu tahap di mana seorang wirausahawan melakukan analisa perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil menurut Kashmir. Yang pertama, dia memiliki visi dan tujuan yang jelas, inisiatif dan proaktif, berorientasi dan prestasi, berani mengambil risiko, bertanggung jawab, komitmen, dan yang terakhir mengembangkan dan memelihara relasi. Selanjutnya yaitu pengembangan kewirausahaan. Bagaimana sih cara mendirikan suatu usaha? Ada beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. Yang pertama, faktor keluarga pengusaha. Yang kedua, dia sengaja turun menjadi pengusaha. Yang ketiga, kerja sampingan atau iseng-iseng.
yang selanjutnya itu coba-coba, dan yang terakhir yaitu terpaksa. Ada beberapa cara untuk memulai suatu usaha. Yang pertama, kita mendirikan usaha baru. Yang kedua, kita membeli perusahaan. Yang ketiga, kita bekerja sama memanajemen dengan sistem waralaba, yaitu memakai nama dan manajemen perusahaan lain. Dukungan manajemen yang diberikan oleh Frank Gisor berupa yang pertama, pemilihan lokasi usaha, bentuk bangunan, layout gedung dan ruangan, peralatan yang dibutuhkan, pemilihan karyawan, penentuan atau penyediaan bahan baku atau produk. Yang terakhir ada iklan bersama. Faktor-faktor yang menentukan bidang usaha yang akan kita lakukan. Pertama, minat dan bakat. Yang kedua, modal. Yang ketiga, waktu. Yang keempat, laba. Dan yang terakhir ada pengalaman. Untuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi, dan lain sebagainya. Keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola ataupun menjalankan suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Perhitungan terhadap besarnya kebutuhan usaha dilakukan sebelum usaha tersebut dilakukan. Perlu dilakukan proses seleksi karyawan. Ada dua jenis modal usaha, yang pertama modal investasi, yang kedua modal kerja. Modal investasi digunakan untuk jangka waktu yang panjang dan dapat digunakan secara berulang-ulang dalam umurnya lebih dari 1 tahun. Sedangkan modal kerja digunakan untuk jangka waktu pendek, beberapa kali waktu pakai dalam proses produksi. Penggunaan modal investasi jangka panjang untuk membeli aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin, dan lain sebagainya. Modal kerja adalah modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan pada saat sedang beroperasi. Kebutuhan modal, baik berupa investasi ataupun modal kerja, dapat dicari berbagai sumber daya, yaitu modal sendiri ataupun modal pinjaman. Modal sendiri yaitu modal dari pemilik usaha, sedangkan modal asing adalah modal dari luar perusahaan. Untuk memperoleh modal usaha perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan perusahaan, yang kedua masa pengembalian modal, yang ketiga biaya yang dikeluarkan, dan yang terakhir estimasi keuntungan. Lanjut mengenai strategi kewirausahaan, yaitu pengelolaan usaha, perencanaan usaha, suatu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan usaha, operasional usaha, rincian strategi, dan peluang yang mungkin diraih pasar. Fungsi dari perencanaan yaitu yang pertama sebagai pedoman untuk mencapai keberhasilan manajemen usaha, maksud usaha, usulan finansial, permintaan dana, dan cara menggunakan dana, dan cara pembayaran kembali peminjaman. Sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar, yaitu dapat berupa yang pertama manajemen usaha, yang kedua pemasaran, yang ketiga produksi atau operasional, dan yang selanjutnya yaitu keuangan perusahaan. Pengelolaan keuangan adalah bagaimana mengusahakan sumber dana, menggunakan dan mengendalikan dana-dana perusahaan. Ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama, sumber-sumber dana atau keuangan perusahaan, dana intern, yaitu dana dari perusahaan, dana cadangan, dan laba ditahan. Selanjutnya dana ekstern, yaitu dana dari pemilik atau penyertaan, dana dari pinjaman, dana bantuan, program pemerintahan, dana dari teman, dana dari ventura, dan lain sebagainya. Yang kedua ada perencanaan dan penggunaan dana, yaitu ada biaya awal, rancangan keuangannya, ada pembukaan rencana harian, rancangan neraca pendapatan, rancangan aliran kas, dan yang kedua ada analisis pulang toko, yaitu biaya awal yang tidak terduga, biaya administrasi, biaya sewa bangunan, biaya asuransi, dan biaya lainnya. Yang ketiga pengawasan dan pengendalian dana. Teknik dan strategi pemasaran. Bagaimana suatu barang dan jasa yang dihasilkan bisa didistribusikan atau dipasarkan, maka melalui kegiatan pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan yang meneliti kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang dan jasa, menentukan harga, mendistribusikan barang dan jasa, dan mempromosikan. Strategi pemasaran. Yang pertama ada perencanaan pemasaran, yang kedua ada bauran marketing mix,
Yang ketiga, ada kiat pemasaran usaha baru. Seperti kita mencari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, dan tentukan target apa yang hendak kita capai. Dan kebutuhan dan keinginan konsumen atau riset pasar, memilih pasaran khusus, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, pemilihan strategi pemasaran dengan menggunakan marketing mix. Bauran marketing mix, yaitu yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen, menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, menentukan harga. Yang keempat, mendistribusikan barang dan jasa. Dan yang selanjutnya, mempromosikan. Kiat-kiat pemasaran usaha baru, yaitu yang pertama, cari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, tentukan target apa yang hendak kita capai. Teknik pengembangan usaha, yang pertama, perluasan skala ekonomi, yaitu untuk menambah skala produksi, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, perluasan cakupan usaha, itu diversifikasi usaha ekonomis ditandai oleh biaya produksi total bersama, misal penambahan jenis usaha baru, produk ataupun jasa yang baru. Memelihara semangat atau spirit wirausaha untuk mendorong perilaku kreatif agar wirausaha memperoleh keuntungan di pasar, yaitu dengan cara yang pertama, mendidik wirausahawan tentang pelayanan perusahaan, khususnya tentang alasan mereka membeli produk dan jasa, tentang keinginan dan kebutuhan pelanggan. Dan selanjutnya, mendidik wirausaha untuk memperbaikan produk dan pemasarannya. Yang ketiga, menciptakan iklim kerja yang positif dan mendorongkannya ide baru. Kita akan lanjut ke materi etika bisnis dalam wirausaha. Suatu kegiatan usaha haruslah dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat bisnis. Etika atau norma-norma itu digunakan agar para pengusaha tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usahanya dijalankan dengan memperoleh simpati dari berbagai pihak. Pengertian etika berasal dari bahasa Perancis etiquette, yang berarti kartu undangan. Pada saat itu, raja-raja Perancis sering mengundang para tamu dengan menggunakan kartu undangan. Dalam kartu undangan tercantum persyaratan ataupun ketentuan untuk menghadiri acara seperti waktu, pakaian, dan sebagainya. Pengertian secara luas, etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan, mengatur langkah, mengatur tingkah laku ataupun perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Usaha secara umum, sikap dan perilaku pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara ataupun masyarakat. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi ataupun acara tertentu. Cara berpakaian yang layak dan pantas, cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain, perilaku yang menyenangkan orang lain. Etika dan norma setiap pengusaha, yang pertama, kejujuran, bertanggung jawab, menepati janji, disiplin, taat hukum, suka membantu, komitmen dan menghormati, mengejar prestasi. Tujuan etika harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Manfaat etika bagi perusahaan yaitu yang pertama, persahabatan dalam pergaulan, yang kedua, menyenangkan orang lain, yang ketiga, membujuk pelanggan, yang keempat, mempertahankan pelanggan, yang selanjutnya, membina dan menjaga hubungan. Bagaimana sikap dan perilaku wirausaha? Yang pertama, jujur dalam bertindak dan bersikap. Yang kedua, rajin, tepat waktu dan tidak malas. Yang ketiga, murah senyum, ramah-tamah, pandai bergaul. Yang selanjutnya, fleksibel dan suka menolong pelanggan. Yang selanjutnya, tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan. Revolusi Industri 4.0 sebagai tantangan baru bagi industri. Kita akan membahas tentang transformasi kebijakan ekonomi di era industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 sebagai tantangan yang baru bagi industri. Selain tantangan ekonomi, saat ini juga terdapat tantangan industri 4.0 yang menuntut transformasi ekonomi secara komprehensif. Sebagai langkah pertama yang penting dimanfaatkan dan mengoptimalkan momentum revolusi industri 4.0 untuk menarik industri yang masih menggunakan teknologi 1.0, 2.0
dan 3.0 agar lebih efisien dan produktif. Industri di Indonesia mayoritas masih menggunakan teknologi industri 1.0 sampai 3.0. Industri 4.0 harus dimanfaatkan sebagai lokomotif menarik industri 1.0 sampai 3.0 dalam mencapai pertumbuhan yang lebih optimal. Dengan demikian, Indonesia perlahan-lahan naik kelas meninggalkan industri 1.0 sampai 3.0 dan seutuhnya masuk ke revolusi industri 4.0. Dengan mengoptimalkan ini dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 30,50% dari pertumbuhan tenaga kerja di tahun 2030. Peningkatkan kualitas SDM melalui vokasi. Untuk menyiapkan kebutuhan kompetensi SDM di era industri 4.0, ditetapkan strategi perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi yang difokuskan melalui 3 lembaga vokasi, terutama untuk mendukung sektor prioritas pemerintah. 5 sektor utama telah terpilih sebagai sektor fokus untuk making Indonesia 4.0, yaitu yang pertama makanan dan minuman, yang kedua tekstil dan busana, yang ketiga otomotif, yang keempat kimia, dan yang terakhir ada elektronik. Kebijakan perdagangan. Untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kualitas di era industri 4.0 diperlukan kebijakan perdagangan yang dilakukan melalui mendorong pertumbuhan ekspor dan pengendalian impor, terutama pada bahan baku industri. Hal ini diharapkan dapat menumbuhkan industri penunjang di dalam negeri. Mendorong ekspor. Yang pertama, intensi fiskal untuk industri berorientasi ekspor. Yang kedua, percepatan pembangunan destinasi wisata prioritas nasional. Yang selanjutnya, kemudahan pelayanan untuk mendorong kinerja ekspor. Selanjutnya, kemudahan pembiayaan untuk industri berorientasi ekspor. Dan yang selanjutnya, fasilitasi SPLK bagi IKM kehutanan. Selanjutnya, pengendalian impor, yaitu penjadwalan ulang PSN, pemenuhan TKDN bagi proyek yang berjalan, implementasi mandatori biodiesel B20, peningkatan tarif PPh impor barang konsumsi. Yang pertama ada pemilihan komoditas ekspor unggulan. Menentukan sektor atau komoditas unggulan yang berorientasi ekspor. Yang pertama ada sektor prioritas IR 4.0 seperti industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil, elektronika, otomotif, kimia, dan lain sebagainya. Selanjutnya sektor non-IR 4.0 seperti industri perikanan, permesinan umum, dan lain sebagainya seperti produk kayu, karet, dan furniture. Yang kedua, mengurangi biaya dan simplifikasi prosedural ekspor. Simplifikasi prosedural untuk menekankan biaya dan biaya dilakukan dengan cara. Yang pertama, mengurangi komoditi yang wajib LS, laporan surveyor. Yang kedua, mengurangi lartas ekspor lainnya seperti ET, TPP, SPE, dan lain sebagainya. Selanjutnya, memfasilitasi penerbitan sertifikat of origin atau SKA, tidak perlu legalisasi Kemenlu. Yang selanjutnya, efisiensi logistik, sistem DO online, relaksasi prosedur ekspor otomotif dan otomotif center. Selanjutnya, yang terakhir ada diplomasi ekonomi dan peningkatan akses pasar, seperti diplomasi pengenaan tarif referensi FTA, penyelesaian sengketa dagang, peningkatan akses pasar ekspor, non-tradisional market, penguatan market intelligence di luar negeri. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Materi pertama sampai terakhir, kewirausahaan, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.